perkenankan saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama anak-anak sekolah minggu melayani Tuhan di ibadah raya. Kalau anak-anak sekolah minggu yelnya, anak-anak sekolah minggu haleluya puji Tuhan, yes, yes, yes. Sekarang kalau jemaat GBD Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus, yes, 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 oke. Jemaat GBD Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus, yes, yes, yes. Lebih keras lagi ya. Jemaat GBD Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus, yes, yes. Puji Tuhan, Bapa, aku datang padamu. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Akhirnya kami bersyukur, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Mari kita datang menghampiri Bapa dengan ucapan syukur kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur, amin, atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya
haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa dengan segala ucapan syukur kami, dengan segala pujian kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita, semangat di dalam kami memuliakan nama Engkau. Pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Urapi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu semua maupun jemaatmu, sehingga kami menikmati hadirat Allah, menikmati suasana surga turun di tengah-tengah kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, biar segala ibadah kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tetap berdiri Bapak Ibu ya. Kita mau bernostalgia sekolah minggu ya. Kita nyanyi pakai gerakan. Saya percaya segala linu, segala rematik pasti sembuh saat kita memuji Tuhan. Ayo kita gerakan ke sana dulu ya. Mari ya. Ikuti anak-anak sekolah minggu. Mari kita sana. Ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang tinggi angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu sampai di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita gerakan lagi ke sana ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang tinggi angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung sampai di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena siapa Engkaulah Yesusku. Ayo lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, amin. Ku terbang tinggi angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung sampai di sungai. Yesus beserta, Dia ada di suka Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena siapa Kaulah Yesus. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau
bawah Kau ada, suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap berdiri ya, 5 menit saja. Kita angkat satu pujian, haleluya, 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 puji Tuhan. Ikuti kode saya. Kalau saya kode seperti ini, haleluya, yang sini puji Tuhan. Kalau saya kode di sini haleluya, berarti di sini puji Tuhan. Ayo, sebelah sini dulu saya ingin dengar suaranya. Mari. Nanti angkat puji Tuhan. Mari, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang sebelah sini, haleluya, haleluya. Sebelah sini. Oh, sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Angkat satu pujian, hari ini ku rasa bahagia. Saudara seiman,
sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Mari kita berdiri sama-sama. Kita sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ikuti gerak adik-adik kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Mari bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kerangka. Tunjuk kanan kiri saudara, dia sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku, saudaraku, tiada yang. Tunjuk 3 orang, kau sahabatku. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Tunjuk 5 orang, ganti saya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman Allah bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Amin. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjawab doaku. Amin. Haleluya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku.
satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Amin, haleluya. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjawab doaku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Percayalah, Yesus mengasihi kita semua. Dia mempedulikan setiap kita. Sekali lagi, Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia peduli. Oh, haleluya. Aku, oh, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjawab doa, Dia menjawab doa kita, Dia menjawab doa, Dia menjawab doaku, Dia menjawab doaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapak Tamsir angkat di dalam doa buat firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua itu menjadi satu pujian bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami teringat di saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir. Kiranya Tuhan lewat mereka, yang susah hiburkan ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah percaya Tuhan kuatkan. Tuhan kiranya senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik bagi umat-Mu, khususnya di GPDI Tunggul Permanu ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan menerima firman-Mu. Kiranya kosongkan hati kami masing-masing Tuhan, agar setiap firman yang akan kami terima menjadi satu kekuatan iman kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya. Biarlah kuasa firman-Mu akan memberikan kepada kami suatu keimanan teguh ya Tuhan. Bapa yang duska, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, bila semua itu bukan kehendak beliau sendiri, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Segala doa dan harapan kami pada pagi ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersukacita saudara. Senang melihat anak-anak melayani Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setiap pujian penyembahan kita pasti sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pagi hari ini kembali kita mau belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka dalam Injil Markus
pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 saya baca, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-14. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, di situ banyak orang yang mengerumuni Dia. Dan seperti biasanya Yesus mengajar mereka. Saudara bisa lihat dalam pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Kemana Yesus pergi? Ketika banyak orang mendengar, pasti mereka akan berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus tidak membiarkan kehidupan orang-orang banyak yang mengikuti Dia, tetapi Yesus akan mengajar. Mengajar apa, saudara? Mengajar tentang firman Allah. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, pasal 10 ayat 13 menjelaskan ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Banyak orang yang datang dengan segala macam keperluan mereka. Maaf ya saudara, saya batuk pilek, mohon maaf. Segala kebutuhan yang mereka miliki, mereka ingin sampaikan kepada Yesus. Di tengah-tengah kerumunan itu, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ada orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Namun di dalam ayat 13, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-murid Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mungkin berpikir karena memang pada zaman dahulu anak-anak itu tidak terlalu dianggap penting dalam perkumpulan masyarakat. Jadi murid-murid ini berpikir bahwa anak-anak ini tidak penting dibawa kepada Yesus. Menurut mereka Yesus ini sedang sibuk mengajar orang banyak. Kalau dibawa anak-anak kecil kepada Yesus, otomatis anak-anak ini akan mengganggu. Maka dari itu, murid-murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepadanya, kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat 14 kita sudah baca bersama tadi mengatakan ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Yesus tidak membenarkan perbuatan daripada murid-muridnya. Maksud murid-muridnya lain, pandangannya berbeda dengan pandangan daripada Yesus. Alkitab jelas mengatakan Yesus marah. Bahkan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka.
Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi tema khotbah pada pagi hari ini kesukaan Tuhan. Ternyata berdasarkan ayat yang sudah kita baca, kesukaan Tuhan ialah kesukaan Tuhan adalah anak-anak datang kepadanya. Ya, saudara, Tuhan suka anak-anak datang kepadanya. Ini yang menjadi kesukaan Tuhan. Bukan hanya orang dewasa yang perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, yang perlu datang kepada Tuhan. Iya, betul, Tuhan suka, saudara. Tuhan senang, tetapi berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ada sebuah rahasia besar yang firman Allah mau sampaikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang dewasa. Kesukaan Tuhan adalah anak-anak datang kepadanya. Amin, saudara. Dan ini menjadi tugas orang tua. Ini menjadi tugas orang dewasa, membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan. Tuhan suka lihat anak-anak Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Tuhan senang melihat mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan senang ketika mereka mulai belajar pelayanan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ikut menyanyikan puji-pujian sekolah minggu, tetapi itu membuat Tuhan senang. Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara mempersiapkan anak-anak dengan baik. Bukan hanya sekedar tampil, dilihat oleh banyak orang. Tetapi mereka belajar untuk melayani Tuhan sejak masa kecil mereka. Namun realita saudara, kita melihat hari-hari ini ketika Tuhan suka anak-anak datang kepadanya, kita mau bertanya, di mana posisi anak-anak saya? Lebih banyak kemana, saudara? Ya, di mana posisi anak-anak kita? Apakah mereka lebih suka dengan gadget? Apakah waktu mereka lebih banyak dipergunakan untuk hal-hal yang lain? Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena otak mereka masih dalam masa perkembangan. Banyak hal yang mereka belum pahami. Saya dan saudara sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, perlu mengarahkan anak-anak datang kepada Tuhan. Amin. Posisinya lebih banyak di mana, saudara? Ketika saya tadi cerita sekolah minggu, saya cerita kepada anak-anak bahwa Nuh, dia tidak hidup dalam kejahatan. Orang-orang pada zamannya suka mengawinkan, lebih suka kepada pesta. Mereka hidup menyakiti hati Tuhan. Tapi Nuh gak ikut dengan orang-orang pada zamannya. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Suka beribadah. Suka berdoa. Saya tanya kepada anak-anak, ada yang suka berdoa? Saya. Suka beribadah? Saya. Ada yang suka baca Alkitab? Hari Minggu Tante Jill. Polos ya lah jawab, jujur. Ada satu anak laki-laki. Hari Minggu saja Tante Jila, terus hari lainnya game. Dicontohkan saudara. Game Tante Jil. Saya katakan bukan salah, boleh melakukan kegiatan yang lain, melakukan aktivitas yang lain. Boleh. Tapi jangan lupa suka berdoalah kepada Tuhan.
Baca kitabmu, masing-masing sudah punya Alkitab, dibaca. Dan anak-anak kecil perlu diarahkan oleh orang dewasa. Betul saudara? Sudahkah kita mengarahkan mereka? Masih ada orang tua, masih ada orang dewasa yang enggan membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Menganggap bahwa anak kecil bukan menjadi prioritas untuk dibawa datang kepada Tuhan. Ada banyak orang tua di luar sana lebih fokus pada kebutuhan jasmaninya. Lebih pentingkan sekolah, lebih pentingkan les, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Daripada mengajarkan tentang mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah ketika kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, secara jasmani kita memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita sekolahkan mereka, kita leskan mereka, kita perlengkapi mereka dengan fasilitas-fasilitas yang bisa membuat mereka maju secara IQ, secara pendidikan, secara pengetahuan. Dalam segala aspek boleh saudara, tidak ada yang melarang. Bahkan memang menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan rohaninya. Amin. Mereka punya kebutuhan rohani yang harus dipuaskan, yang harus dicukupkan, yang harus diajarkan. Hal-hal yang belum mereka paham harus dikasih tahu. Step by step kita ajarkan. Jangan beranggapan karena masih kecil, gak penting kok, bawa ke Tuhan, nanti kamu merepotkan. Nanti kamu jadi pengganggu. Toh kamu belum tahu apa-apa. Toh kamu belum paham apa yang disampaikan. Belum mengerti. Gak penting, berdoa gak apa-apa. Ibadah gak apa-apa. Kenal Tuhan gak apa-apa. Oh masih kecil kok. Tidak bisa kita berprinsip demikian saudara. Apakah karena masih anak-anak jadi tidak penting mereka mengenal Tuhan? Betul saudara? Gak penting? Tidak. Berdasarkan kebenaran firman Allah. Bukan tidak penting. Tetapi sesuatu yang sangat-sangat penting dan itu menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan suka ketika anak-anak dibawa datang kepadanya melalui ayat-ayat yang sudah kita baca saudara. Ini menunjukkan, memberikan pengertian bahwa sejak dini anak-anak perlu dibawa kepada Tuhan. Amin. Mereka perlu mengenal Tuhan. Mereka perlu belajar berdoa. Mereka perlu belajar bagaimana sikap mendengarkan firman Allah. Mereka perlu belajar bagaimana sikap memahami dan melakukan firman Tuhan. Sebegitunya saya dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Jangan abaikan kebutuhan rohani mereka. Biar mereka datang kepada Tuhan. Biar mereka mengenal pribadi Tuhan sejak dini. Biar mereka suka berdoa kepada Tuhan. Suka menaikkan permohonan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan biarkan anak-anak kecil mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Amin saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam Markus pasal 10 ayat 13 peran orang tua atau peran orang dewasa. Di situ saya baca kembali
lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ada orang yang bawa anak-anak kecil kepada Tuhan. Dalam kesibukan anak-anak, dalam kegiatan anak-anak, dalam kerumunan orang banyak, mungkin anak-anak kecil ini berpikir saya nggak bisa masuk dalam kumpulan itu. Saya sulit. Siapa sih Tuhan itu? Mungkin merasa nggak penting, mungkin merasa nggak berarti. Tetapi ada orang yang bawa mereka. Peran kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, membawa anak-anak mengenal Tuhan sejak dini. Saya dan saudara menjadi jembatan yang membawa anak kepada Yesus, bukan jadi penghalang. Mungkin teman-teman pemuda remaja katakan, saya belum punya anak kok, khotbahnya tentang bawa anak-anak kepada Tuhan. Biar ini jadi pembekalan. Dibekali, punya pandangan, punya pengertian. Next time ketika Tuhan izinkan saya berumah tangga, saya sudah punya pengertian tentang kebenaran firman Allah. Ketika Tuhan berikan keturunan, saya harus bawa anak-anak kepada Tuhan. Gak cuma diri saya yang harus setia. Orang tua menjadi jembatan yang membawa anak kepada Yesus, bukan dihalang-halangi. Murid-murid menghalangi anak kecil untuk datang kepada Yesus. Terkadang kita, saudara, sama seperti murid-murid. Kita punya pengertian yang berbeda, kita punya pandangan yang berbeda. Tanpa disadari itu menjadi sebuah penghalang. Terlalu sibuk dengan keadaan duniawi dan mengabaikan kebutuhan rohani anak-anak kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pesan firman Allah pada pagi hari ini, mari kita bawa anak-anak kecil untuk mengenal Tuhan sejak dini. Amin, saudara. Yang kedua, menjadi contoh, menjadi role model. Anak-anak akan belajar datang kepada Tuhan dari contoh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka. Ketika orang tua, ketika orang dewasa rajin berdoa, ketika saya dan saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika kita benar-benar mendengar dan melakukan firman Allah, anak kecil akan meniru hal itu. Betul, saudara? Lebih mudah mereka meniru perbuatan daripada mendengarkan perkataan. Anak kecil itu akan lebih mudah meniru perbuatan. Berapa banyak perbuatan-perbuatan, contoh-contoh yang mereka tiru ketika mereka tonton di HP. Ketika mereka lihat hal-hal yang sedang viral, mereka contoh, mereka tiru. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, jadilah contoh untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika sebaliknya yang terjadi, orang tua berkata, nggak penting untuk beribadah, jarang-jarang ya nggak popo, tetap saya terdaftar di gereja itu, tetap saya orang Kristen. Tidak memberikan waktu untuk Tuhan yang terbaik. Jarang-jaranglah berdoa. Lebih memprioritaskan hal-hal yang jasmani daripada hal-hal rohani. Ketika itu yang kita contohkan, yang kita aplikasikan dalam hidup ini. Maka ketika dilihat oleh anak-anak kecil, mereka akan belajar bahwa Tuhan bukan hal yang penting dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia lihat contoh orang dewasa yang nyata yang ada di depannya. Orang tuaku yo nggak peduli kok. Ibadah nggak apa-apa. Doa nggak apa-apa. Setia nggak setia yo nggak apa-apa.
Jangan salahkan kalau mereka punya sebuah pengertian bahwa Tuhan gak penting dalam hidup mereka. Kita gak bisa mutlak menyalahkan anak-anak. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Kembali saya katakan, masih dalam proses perkembangan otaknya. Belum nyampe ke level yang tinggi. Yang tinggi harus turun ke bawah. Mengajar. Supaya yang di bawah bisa naik. Kalau yang tinggi tetap di atas, yang di bawah dibiarkan, dia susah untuk naik sendiri. Jangan diabaikan saudara. Jangan jadi penghalang. Jangan diremehkan. Jangan beranggap itu bukan sebuah prioritas. Mari kita lihat kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, saya dan saudara punya tugas. Orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kecil dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kamu dalam perjalanan, ajarkan berulang-ulang kali. Dimanapun, di rumah, duduk bersama, bangun, diajarkan bahwa mereka datang kepada Tuhan. Sampaikan tentang firman, bukan jadi sebuah tanggung jawab penuh gereja yang bertugas untuk mengajar tentang firman Allah. Apakah firman Allah itu hanya seperti saya berkhotbah? Ketika Bapak Ibu Saudara baca sendiri dan bercerita kepada anak-anak, apakah itu bukan firman Allah? Tidak, saudara, itu tetap firman Allah. Dalam keadaan santai, kita berkumpul bersama, kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang tokoh-tokoh Alkitab. Berapa banyak anak-anak yang tahu tentang tokoh-tokoh yang luar biasa yang Tuhan pakai di dalam Alkitab. Mereka lebih kenal Spider-Man, mereka lebih kenal Iron Man, apalagi Captain Marvel, Avatar, Doraemon, Upin Ipin. Wah, hafal, cerita demi cerita hafal. Dia punya power, dia bisa terbang, dia bisa manjat tembok yang tinggi. Dia bisa menguasai udara, api, tanah. Itu Avatar ya saudara. Lebih tahu yang itu, coba saudara tanya, siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Sopo yo? Siti mungkin. Adam. Saya katakan manusia pertama, saya sampaikan kepada anak-anak. Tuhan ciptakan manusia pertama itu Adam. Adam itu laki-laki. Tuhan ciptakan manusia kedua itu Hawa. Hawa itu perempuan. Tidak ada banci yang Tuhan ciptakan. Hanya laki-laki dan perempuan. Kalau dengan zaman yang begitu modern, itu pilihan mereka. Tapi kembali kepada dasar firman Allah, hanya ada laki-laki dan perempuan. Oh gitu ya Tante Jil. Iya. Enggak Tante Jil, ada yang pernah bantah saya. Oh no, ayat yang bilang Tuhan ciptakan banci. Saya tantang saudara. Golek di rumahmu. Lek kamu ketemu, bawa ke Tante Jil. Nanti tak kasih kamu hadiah. Akhirnya dicari enggak ketemu. Dia ngomong, ternyata enggak ada ya Tante Jil.
Yang ada ya cuma laki-laki dan perempuan. Loh iya, memang Tuhan ciptakan itu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Itu dasar pengetahuan firman Allah. Tapi bagaimana mereka, anak-anak kecil bisa paham kalau kita tidak mengajarkan hal itu kepada mereka. Wong aku aja orang dewasa nggak tahu kok apa yang harus saya ajarkan. Ya, sama-sama kita mau belajar dalam kehidupan sehari-hari. Berulang-ulang kali kita ajarkan mereka tentang firman. Berulang-ulang kali kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Karena itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Sejak dini bangun pondasi yang kuat. Bangun dasar yang kuat dalam pengenalan tentang Allah. Supaya ketika mereka beranjak dewasa tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia. Amin saudara. Bangun fondasi yang kuat tentang Allah. Bahkan ketika orang tua pun melakukan hal yang salah, menyakiti hati mereka. Mereka tidak akan menjadi pribadi yang mudah terluka. Yang mudah membenci. Kenapa? Karena mereka paham tentang firman Allah. Oleh orang tuaku marah, oleh orang tuaku galak, aku harus mengasihi mereka. Oleh aku salah ya aku perbaiki. Aku tetap berdoa untuk orang tuaku. Kalau mereka diajarkan tentang pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman Allah. Akarnya harus kuat. Karena dunia yang Bapak Ibu Saudara dan saya tempati. Bukan semakin baik-baik saja. Iblis berusaha menawarkan berbagai macam hal untuk menarik orang percaya jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita tahu tentang firman Allah, kita tidak akan mudah tersesatkan. Amin saudara. Anak-anak yang masih kecil, belum banyak memahami, tapi step by step perlahan-lahan kita ajari. Satu persatu mereka akan memahami hal yang demikian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita melihat ya saudara, ketika anak-anak sudah bertumbuh dewasa dan mereka tidak kenal Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan mereka menyakiti hati orang tua. Ketika sudah dewasa mereka enggak kenal Tuhan, mereka melakukan hal yang jahat, menyakiti hati orang tua. Ada berapa banyak orang tua yang sangat kecewa, marah. Kenapa harus demikian? Yang disalahkan anaknya. Sebenarnya saudara, kita jangan hanya marah kepada mereka. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Apakah sejak kecil saya sudah membawa anak-anakku datang kepada Tuhan? Apakah saya sudah mengajarkan mereka untuk kenal Tuhan? Apakah saya sudah memberikan teladan hidup yang takut akan Tuhan? Bertanya pada diri kita sendiri. Ternyata terlalu banyak waktu yang terabaikan. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Sehingga mereka bertumbuh dalam kurangnya pemahaman tentang Allah. Karena enggak dibawa, enggak dilatih. Terkadang saudara yang sudah dibawa sejak kecil kenal Tuhan masih bisa terhilang. Karena godaan dunia, karena pergaulan bebas. Karena tawaran-tawaran dunia, apalagi sekarang banyak sekali ajaran sesat saudara. Mereka memutarbalikkan fakta tentang Alkitab. Yang diajarkan hanya tentang kemakmuran dan kemakmuran. Gak diajarkan tentang apa itu dosa. Yang diajarkan hanya hidup berfoya-foya, mati masuk surga, surganya siapa? Kita marah, kita kecewa, kita salahkan anak kita. Tapi sebenarnya tanya kepada diri kita sendiri.
Sejak kecil sudahkah kita bawa mereka kenal Tuhan? Kita terus berjuang dan berjuang supaya ketika mereka bertumbuh dewasa tidak tersesat. Sudah punya pondasi yang kuat, sudah punya akar yang kuat tertancap di dalam Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan, mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika banyak hal yang sedang viral dan cenderung kepada hal yang kotor, anak-anak punya filter berdasarkan firman. Lek seperti ini ternyata itu Tuhan gak suka. Aku gak boleh ikut-ikut. Hal-hal yang jahat terjadi di sekitar, di sekeliling. Mereka bisa membedakan. Karena ada Tuhan yang memberikan hikmat. Kenapa? Mereka dekat dengan Tuhan. Markus 10 ayatnya yang ke-14. Yesus marah ketika ada yang melarang anak-anak datang kepadanya. Yesus marah, saudara. Lanjut, pasal 9 ayat 42. Saya baca Markus pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Kita lihat saudara, sebuah peringatan keras yang Yesus berikan bagi mereka yang menyesatkan anak kecil. Siapa yang menyesatkan anak-anak kecil lebih baik baginya diikatkan batu kilangan pada lehernya lalu dibuang ke laut. Itu yang Yesus sampaikan. Batu kilangan adalah batu besar yang digunakan pada zaman dahulu untuk menggiling gandum atau biji-bijian menjadi tepung. Jadi batu kilangan itu batu yang besar, berat. Bahkan di tempat-tempat yang lain, batu kilangan ini saking besar dan beratnya diputar oleh hewan. Diputar oleh keledai. Karena berat, kekuatan manusia terbatas. Dan Tuhan berikan satu perumpamaan, satu gambaran. Kalau ada yang menyesatkan anak-anak kecil, lebih baik ikatkan batu kilangan ke lehernya lalu dibuang ke laut. Ngeri saudara, hukuman bagi orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil. Apakah mungkin bagi orang tersebut bisa menyelamatkan diri kalau batu besar diikatkan di lehernya? Terkadang giling batu ini digerakkan memakai tenaga hewan saking beratnya. Lalu diikatkan di leher, dibuang ke laut. Apakah bisa menyelamatkan diri? Apakah bisa selamat? Gak bisa saudara. Dan Tuhan memberikan satu gambaran betapa berharganya anak-anak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi mereka. Jangan sampai karena kelalaian orang tua atau orang-orang dewasa menyesatkan iman anak-anak kecil. Mereka yang masih dalam pertumbuhan kenal Tuhan. Tapi enggak terus diarahkan kepada Allah. Dibiarkan. Mereka kan tersesat saudara. Seperti pujian sebelum firman tadi. Dia mengasihi aku, dia pedulikan aku. Ajarkan kepada anak-anak, ini loh Tuhan mengasihi kamu. Ini loh Tuhan peduli dengan kehidupanmu. Ada Tuhan yang peduli kehidupan anak-anak kecil. Dia pasti menjawab doa anak-anak kecil. Kenapa saudara?
Mereka datang kepada Tuhan dengan tulus, polos, murni. Dengan rasa percaya kepada Tuhan. Beda dengan orang dewasa. Kalau anak-anak motivasinya betul. Datang ya datang kepada Tuhan. Gak ada yang lain-lain. Oh karena menginginkan sesuatu. Tidak saudara. Betapa berharganya anak-anak kecil di mata Tuhan. Kesukaan Tuhan yaitu mereka datang kepadanya. Tuhan marah ketika ada orang dewasa melarang mereka. Tuhan akan menghukum ketika ada orang yang menyesatkan anak-anak kecil. Ada Allah yang membela kehidupan mereka. Jangan diabaikan saudara, amin. Jangan disesatkan. Sebegitunya kita perhatikan jam-jam mereka sekolah. Perhatikan jam-jam mereka beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebegitu semangatnya kita mendukung mereka, mengcover mereka, memfasilitasi mereka supaya bisa menjadi anak-anak yang baik dalam hal moral, dalam hal pendidikan. Yang rohaninya jangan diabaikan saudara, diperhatikan. Berdasarkan ayat ini, anak kecil saja Tuhan suka kalau mereka datang kepadanya, apalagi orang-orang dewasa. Sudahkah saya dan saudara membawa diri kita sepenuhnya datang kepada Tuhan? Sudahkah kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita betul-betul setia kepada Tuhan? Sadar gak sadar kita jadi role model, kita jadi contoh. Mereka melihat, mereka mencontoh. Terkadang kita banyak sekali ngomong, gak masuk ke mereka. Tapi satu perbuatan kita, mau negatif atau positif, itu bisa tertanam dalam pikiran mereka. Bawa anak-anak datang kepada Tuhan. Bawa juga diri kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo beribadah. Ayo berdoa kepada Tuhan. Saya tidak meniadakan jam-jam doa, jam-jam ibadah yang sudah terjadwal sejak zaman dulu. Saya teruskan, saya lanjutkan. Hal yang baik tetap diterapkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo ibadah, ayo doa. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara mengabaikan. Oh ancene tante jeliki keakean lambe. Ya. Lek enggak penting saya skip aja saudara. Mau? Kok galak sih pendeta ya? Lah diajak enggak mau, lah terus cuma jadi jadwal saja dipampang di depan gereja, ditaruh di warta. Doa pagi Senin sampai Senin, Selasa pemuda remaja, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sing datang cuma keluarga pastori. Jemaatnya diajak enggak mau. Itu pilihan saudara. Saya tidak memaksa, tidak saudara. Saya tidak mengubah, saya tidak meniadakan, hanya berinovasi. Di ibadah kaum wanita sejak dulu, saya melatih kaum wanita. Pimpin pujian ya. Aku belum bisa Jil, oh iya tak tunggu. Bisa pimpin pujian? Oh bisa. Bisa LCD. Saya dampingi. Saya latih. Bukan untuk menu-menuhin pelayan. Enggak saudara. Saya melihat ada potensi. Ada hati yang mau melayani. Tapi masih ragu, masih takut. Dilatih, diajak. Pemuda remaja. Kamu mau pimpin pujian? Aku enggak pede Tante Jil. Oh iya, doa. Dengan berjalannya waktu, mau iya. Mau aja. Ternyata bisa.
Bisa saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara lihat saudara Ivan ini kok mondar mandir aja sih? Dia itu bagian tim multimedia saudara. Saya tanya, Van, kamu suka IT ya? Suka Tante Jill. Kalau ada potensi di dalam gereja, dalam jemaat, kenapa enggak dikembangkan? Betul saudara? Bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Coba sih bikin video-video singkat. Biasanya kalau ada event-event di gereja Natalan itu ada video singkat. Coba dipelajari. Oh iya saya pelajari Tante. Minta tolong Rangga bisa dampingi Ivan. Bisa Tante Jill. Biar ada regenerasi. Ada anak-anak datang Tante Jill. Mau latihan musik. Tak tanyai dulu ya. Bisa yang melatih. Suami saya enggak bisa main drum. Saudara Pilus kegiatannya banyak sekali. Saudara Abed banyak sekali kegiatannya. Berdoa, ya apa Tuhan? Mereka yang belum tahu tapi mereka punya hati yang rindu. Mereka mau datang kepada Tuhan. Lek Tuhan percayakan talenta yang bisa diasah. Bukankah itu sebuah kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa memberkati hidup anak-anak. Tuhan senang ketika anak-anak datang kepadanya. Tuhan senang juga ketika saya dan saudara sebagai orang dewasa datang kepadanya. Amin saudara. Sungguh-sungguhlah beribadah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kaum wanita, kaum pria, kaum muda-mudi remaja, ayo ibadah. Ayo berdoa kepada Tuhan. Karena itu sebuah kesukaan Tuhan. Amin. Kita lihat bagaimana dunia mulai tergoncang. Peperangan terjadi saudara. Kita enggak terima rudalnya. Tapi ada dampak yang terjadi. Berapa banyak orang yang mengatakan, oh kalau minyaknya habis, kalau gasnya habis. Karena peperangan terus terjadi. Nanti kita akan kesulitan. Di tempat saya saudara pernah saya ceritakan, hari-hari ini orang sulit hidupnya. Mereka bekerja, masyarakat bekerja sebagai penambang emas. Menghasilkan emas yang masih mentah bukan perhiasan, tapi enggak bisa dijual. Lek ketahuan bisa ditangkap, ada toko-toko yang terus dibuka akhirnya disita oleh pemerintah. Karena ada indikasi pencucian uang. Orang-orang demo, orang-orang berteriak. Mau cari pertolongan kemana saudara? Hanya Tuhan yang sanggup tolong. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong. Ketika anak-anak bertumbuh dewasa, mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Mereka paham ada Tuhan yang sanggup tolong saya. Amin saudara. Karena sejak kecil mereka sudah terdoktrin, tertanam bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, jangan abaikan kehidupan rohani mereka. Seterguncangnya dunia ini, saya dan saudara, anak-anak akan memahami, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kesimpulannya saudara, jangan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Amin. Jadilah orang dewasa, jadilah orang tua yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, ingat tentang kebutuhan rohani mereka. Tuhan suka ketika anak-anak datang kepadanya. Tuhan suka ketika saya dan saudara datang mendekatkan diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi bersama keluargaku. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama keluarga datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi bersama keluargaku melayani. Dengarkan permohonan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. 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 Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dengan iman katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Di mana posisi anak-anakku hari-hari ini Tuhan? Kalau di waktu-waktu yang lalu saya lalai, saya mengabaikan, saya menganggap untuk datang kepada Tuhan bukan hal yang penting. Tetapi mulai hari ini saya mau berkomitmen. Saya mau bawa seluruh keluargaku datang kepada Tuhan. Mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Terlebih saya mau bawa diri saya seutuhnya, sepenuhnya datang kepada Tuhan. Karena ternyata itu adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membantu kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Etrika berdoa. Syukur atas segala firman yang telah Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang tua yang selalu belajar mendidik kami selalu dekat di hadapan Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Biar seluruh keluarga kami Bapa pada akhirnya diselamatkan Yesus. Bertemu Engkau di Yerusalem baru, itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang telah Kau berikan. Urapi hamba-Mu yang masih muda ini. Pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati Engkau yang telah hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Engkau tahu segala kerepotan mereka, mengampuni mereka, memberkati mereka. Terima kasih Yesus, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian Kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita jalankan persembahan kedua dan ketiga untuk kas tamborin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus balas memberkati setiap korban persembahan pertama, kedua, ketiga, persepuluhan yang dikembalikan oleh sidang jemaat Tuhan. Berkat Allah secara jasmani maupun rohani, Tuhan limpahkan bagi kehidupan jemaat GPDI Tunggul Permanu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian tadi kitab perjanjian baru di Alkitab kita saudara. Bisa dipelajari, bisa dihafal. Ya, Tuhan berkati pengumuman gereja. Hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore di gereja. Hari Rabu ibadah kaum pria. Ya, sekali lagi hari Rabu ibadah kaum pria. Jam 6 sore di gedung gereja. Mari semua kaum pria datang beribadah kepada Tuhan. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam setengah 6 sore. Hari Jumat doa puasa jemaat dan pelayan Tuhan. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 17.45. Hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu jam 6.45. Dilanjutkan ibadah raya jam setengah 9 pagi. Pengumuman tambahan saudara, setelah ini latihan grup Marta. Oh iya, grup Marta. Bisa tinggal sebentar. Dan setelah latihan pujian grup Marta, guru-guru sekolah minggu juga diharapkan bisa tinggal sebentar untuk kita mengadakan rapat membahas tentang pasca anak-anak sekolah minggu. Ya, pengumuman-pengumuman yang lain sudah ada di warta, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Semua diberkati oleh Tuhan. Kita terus berdoa buat bangsa negara kita, bagi dunia ini, supaya Allah menolong, supaya ada keamanan, kedamaian, kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan acara ibadah. Refnya saja, bersama keluargaku, doa tamat oleh Bapak Gembala. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu hanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami mau belajar untuk terus melakukan segala apa yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Membawa anak-anak kami, membawa generasi dari generasi kepada pengenalan yang sungguh akan Kristus. Mulailah dari diri kami terlebih dahulu ya Tuhan. Supaya setiap kami pribadi lepas pribadi terus membangun dasar iman kami di dalam pengenalan yang sungguh akan Kau. Dasar iman yang paling murni, dasar iman yang paling suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami. Pimpinan Tuhan kami rasakan dari awal hingga pada akhirnya ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu semua yang telah turut ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Segala apa yang telah kami kerjakan bersama di hadapan Kau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, janji-janji ibadah
yang Engkau katakan sendiri dalam firman-Mu tergenapi dalam setiap kami, keluarga besar GPDI Tunggul Permanu yang ada. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan, kerinduan, harapan kami, doa-doa jemaat-Mu, Tuhan dengar dan berikan yang terbaik. Segala keperluan, kebutuhan ekonomi, keuangan diberkati, kesehatan diberkati, sosial diberkati, mata pencarian, usaha, pekerjaan diberkati, sekolah diberkati, rumah tangga diberkati, segala aspek jemaat-Mu dalam kehidupannya, jasmani dan rohani diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Segala aktivitas kegiatan yang akan kami kerjakan setelah ini maupun sepekan yang akan kami lewati bersama, Tuhan beserta dengan kami. Sertai dalam perjalanan kami pulang hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun juga menjadi bagian kita semuanya. Kami akhiri ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.